Nama JB jalan cina, kudu boga keberanian cina ya, anu di Banten ya, anu jadi gubernur. Nah, waduh Pak. Aduh ya sama Pak. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue ada agenda ke rumahnya Pak Haji Mulyadi Jayabaya, mantan Bupati Lebak yang sekaligus Ketua Kadin Banten guys. Oke, tujuannya apa? Tidak lain untuk pertama ya silaturahmi, kedua untuk mengkonfirmasi ya beberapa isu terkait pembangunan di Banten, juga tentang pemilihan Gubernur Banten mendatang, terkait juga dengan akses jalan tol, terhadap dampak pembangunan di Banten. Oke, nanti kita tanya langsung ke Bapak Haji Mulyadi Jayabaya atau Pak JB. Jangan berlama-lama lagi, yuk ikutin terus videonya. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Come on guys, Mang Uday Channel. jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Subscribe Mang Uday Channel. Oke guys, beberapa saat lagi kita akan tiba ke rumah kediaman Pak JB di kilometer 7, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten guys. Oke guys, sekarang kita berada di halaman rumah Pak JB. Tadi udah disampaikan oleh ajudannya bahwa kita suruh nunggu di ruang tamunya guys. Oke guys, sekarang kita berada di rumah Pak JB bersama Bang Yasir. Menurut dari informasi Pak ajudannya, kita sudah tunggu di ruang tamu tepat di depan rumahnya Pak JB guys. Oke, ikutin terus videonya, pantengin, jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Pak JB di kediamannya guys. Pokoknya lamun Ojak dan Yasril cina udah dikenal, udah sama Pak Gubernur juga, Pak Wagub juga, Pak Wagub sukses namanya juga Pak. Pak Yu rek nanya ya Pak Yu, serius nyempenya jawabnya. Dia masuk ke YouTube ya Pak? YouTuber. Terkait persiapan ini Pak, apa namanya, pencalonan Gubernur Banten, gimana Bapak rencana naik maju atau mual Pak? Saya belum terpikirkan untuk menjadi Gubernur Banten. Ya. Yang diinginkan oleh saya adalah Nah itu Pak. bahwa sekarang ini adalah bagaimana membangun Banten sekarang ke depan Iya. dalam tujuan kesejahteraan masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan keinginan Pak Wahidin dan Anita untuk membantu Banten bisa terwujud. Iya Pak. Ya, khususnya adalah bahwa Banten inilah ada 2 kabupaten yang tertinggal di Banten yang perlu memerlukan perhatian dari Provinsi Banten. Yang dua mana aja Pak? Ya, saya tidak perlu sebutkan yang 2, nanti identik dengan kepentingan saya. Tapi saya minta secara umum. Yang selanjutnya adalah mengenai infrastruktur Banten. Ya. Ya, akses Serang Cilegon, Serang Panimbang, Serang Rangka, ya, yang dimana salah satunya adalah harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten dalam membangun konsep pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Banten. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini, di mana banyak para tenaga kerja pengangguran, ekonomi Banten juga terpuruk. Nah ini semua, apalagi sekarang adalah dengan adanya wakil presiden dari Banten. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan support kepada Banten secara umum.
di mana Banten mempunyai sejarah, di mana Banten telah ingin memisahkan diri Provinsi Banten untuk lebih maju Banten ke depan. Jadi intinya kalau Pak Haji Bayi atau Pak JB mendorong apa ya untuk pembangunan Provinsi Banten ya Pak ya? Oh, saya sangat mendorong. Mendorong dari belakang layar lah intinya. Ya, tidak hanya sekedar kita tukar pikiran lah. Ya. Tukar pikiran bahwa bukan tukar pikiran. Kita memberikan pandangan supaya menjadi perhatian Banten secara umum. Iya. Oke. Terus Pak terkait tol nih, ketika kita punya akses tol Serang Rangkas Bitung, nah harapan Bapak ke depan apa Pak setelah adanya tol ini Pak? Ya, harapan saya dengan adanya tol ini harus menjadi efek kita bagaimana dulu belum ada tol, sekarang ada tol ya. Kita jangan hanya berpikir berpaku kepada zaman dulu, tapi berpikir mengembangkan dengan akses tol ini, supaya Banten lebih maju. Gitu. Terus kira-kira berdampak nggak Pak ke dunia usaha di kita Pak, khususnya di Lebak? Ya tentunya harus berdampak. Saya nanya. Pak, saya punya pertanyaan tertulis nih Pak. Pandemi COVID ini kan meluluhlantakkan dunia usaha Pak, termasuk jumlah proyek infrastruktur di Provinsi Banten. Nah, apa aksi nyata Pak yang akan telah dilakukan oleh Kadin Pak untuk membantu anggotanya? Kadin, Apa? Pandemi COVID ini kan meluluhlantakkan dunia usaha nih Pak ya, termasuk infrastruktur di Provinsi Banten. Apa aksi nyata yang akan dan telah dilakukan oleh Kadin Pak untuk para anggotanya? Kita hanya menyampaikan kepada, tentunya ada dengan keterpurukan COVID ini sangat prihatin buat dunia usaha di Banten. Ada banyaknya pengangguran, ya aspek pasar juga berkurang. Tentunya yang punya legalitas adalah Provinsi Banten. Ya, saya berharap kepada Pak Wahid ini untuk menjadi perhatian bagaimana dunia usaha di Banten ini supaya berjalan. Pak, ada relaksasi nggak Pak dari pemerintah pusat Pak untuk telah jalan oleh Kadin untuk para anggota Pak? Relaksasi Pak? Oh, belum. Oh, belum ada Pak? Belum ada. Nggak kredit? Ya sekarang pen juga sulit, ya, hanya sebuah simbol, ya, ya hanya sebuah simbol. Gitu. Belum terasa dampaknya. Belum terasa Pak ya? Tapi pemerintah ini sekarang memberikan bantuan kepada usaha kecil menengah, misalnya dengan adanya bantuan satu orang usaha kecil 2 juta per. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh masyarakat dunia usaha untuk menghindari rentenir yang ada di Provinsi Banten. Pak, saran Bapak Pak terhadap Pemprov Banten atau kabupaten kota Pak di Banten Pak? Saran dari Kadin Pak untuk menghidupkan, menggairahkan dunia usaha lagi seperti apa sih Pak? Ya tentunya salah satunya adalah bahwa harus ada komunikasi antara dunia usaha dengan pemerintah daerah. Selama ini gimana komunikasinya? Ya komunikasi kurang. Jadi komunikasi yang agak kurang ini Pak. Harus ditingkatkan komunikasinya. Ya kan? Tukar pikiran. Ya kan? Antara dunia usaha dengan pemerintah. Selama ini ada nggak Pak pengusaha diajak oleh Pak Gubernur misalnya sebagai leader di Banten untuk Belum. Belum pernah ada Pak. Belum. Ya itu kan. Nggak titik dah begitu. Ini kalau berita besok ramai di mana? Oh Pak, kalau Indopos berita ramai di mana? Pak, sekali lagi Bapak kudu menegaskan untuk Banten 1, gimana Bapak? Ya saya belum terpikirkan untuk menjadi Banten 1. Ya kalau misal banyak mendorong ya apa boleh buat kan? Belum, saya belum terpikirkan ya. Itu aja. Kan masyarakat di luar Pak banyak yang bertanya-tanya, udah pasti nih Pak JB Nanti kena. juga ada saatnya. Ini belum Lain waktunya. yang ditakutin Kita itu belum waktunya adalah memberikan sekarang menjadi calon gubernur. yang ditakutin itu Pemilihan kondisi gubernur itu Pak. nanti kan pada tahun 2023. 2023. Yang penting bagaimana sekarang menumbuhkan ekonomi di Nah, Banten ekonomi itu ini penting. supaya masyarakat ada pendapatan yang rutin untuk memberikan kehidupan kepada masyarakat kita. Itu. Etan udah pakai kasihan ya tadi provinsi itu pejabat ya. Tapi kan Oke guys, gua bersama Pak Haji Mulyadi Jayabaya, Pak JB, ini udah ketemu. Eta wartawan Lebak. Kita di sini ya ngobrol ngalor ngidur lah. Yang terpenting gua nanyain soal sama Uday Suhada. kesiapan beliau Terus dipanggil oleh Pak untuk Kak Inang. nyalon. Ternyata Pak JB Ya udah kita bahas. Hari ini Pak dia mengatakan belum saatnya untuk apa namanya berani Alhamdulillah. membicarakan soal pencalonan di Banten 1. Kalau kita difungsikan ke gubernur. Kemarin kan pelantikan harusnya karena orang Wagu gak masuk, gak jadi dipelantikannya. Pelantikan apa? Eselon 3, eselon 4 Pak. Jadi apa itu nama Bapak calon istilahnya? Nyalon Pak, benar Pak. Kalau Bapak nyalon, itu eselon 4, jangan eselon 2 yang dukung. Benar Benar ya? Ngomong Pak.
nama JB calon cenah kudu boga keberanian cenah ieu anu di Banten ieu anu jadi gubernurna. Nah, mantap. Oh, biasa Pak.